Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui ilmu apapun. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia berbagai macam kemampuan dan berbagai macam ilmu, baik dalam urusan dunia maupun ilmu dalam masalah agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara kualitas yang dimiliki oleh manusia adalah ilmu yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, narfa'u darajatim man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu di sana ada zat yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah juga mengangkat derajat orang yang berilmu di antara kalian. Karena itulah manusia yang memiliki ilmu lebih unggul dibandingkan manusia yang tidak memiliki ilmu. Namun jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang bisa memiliki ilmu ketika dia memiliki usaha untuk belajar, baik ilmu dalam urusan dunia maupun ilmu dalam urusan agama. Karena tidak mungkin manusia bisa memiliki ilmu sebagaimana layaknya sesuatu yang sakti seketika dia mengetahui sesuatu. Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum, yang namanya ilmu itu melalui proses belajar. Sehingga ada orang yang dia punya ilmu dalam masalah manajemen karena dia belajar dan menggeluti masalah manajemen. Ada orang yang punya banyak ilmu dalam masalah ekonomi karena dia menggeluti bidang ekonomi. Sebagaimana ada orang yang memiliki ilmu dalam bidang kedokteran karena dia menggeluti bidang kedokteran, demikian pula cabang ilmu yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah orang yang memiliki ilmu dalam masalah agama, karena dia menyediakan waktunya untuk belajar ilmu agama. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia punya keterbatasan untuk mengetahui sesuatu dan punya keterbatasan dalam mempelajari sesuatu. Sehingga seorang profesor maupun doktor umumnya dia hanya menggeluti salah satu cabang ilmu tertentu. Ada di antara mereka yang menjadi profesor dalam cabang ilmu kedokteran, ada yang profesor dalam ilmu manajemen atau ilmu ekonomi dan seterusnya. Karena mereka semuanya memiliki keterbatasan untuk mempelajari ilmu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah Maha mengetahui apa yang ada di depan manusia dan apa yang ada di belakang manusia. Artinya Allah mengetahui seluruh kehidupan manusia. Wala yuhituna bi ilma. Namun manusia tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah juga berfirman, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan manusia tidak bisa memiliki ilmu yang dia ajarkan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, sehebat apapun usaha manusia dalam belajar, untuk ilmu apapun itu hanya fokus pada bidang tertentu, hanya bisa dia menggeluti ilmu tertentu, sehingga tidak ada manusia yang mengetahui semua cabang ilmu yang ada di alam dunia ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyadari akan hal ini, ada satu ilmu di mana kita semua punya kepentingan dan kita semuanya punya kewajiban untuk mempelajarinya. Ilmu itu adalah ilmu berkaitan dengan aturan Allah, ilmu yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, apabila kita masing-masing diberi waktu oleh Allah, yang waktu itu adalah modal bagi kita untuk belajar, modal bagi kita untuk beraktivitas, maka sebagaimana kita menyediakan waktu untuk belajar ilmu manajemen, sebagaimana kita menyediakan waktu untuk belajar ilmu ekonomi, sebagaimana kita menyediakan waktu untuk belajar ilmu dunia yang lainnya, seharusnya kita juga menyediakan waktu untuk belajar ilmu agama. Barangkali Anda kuliah selama 4 tahun, mengambil jurusan tertentu dan ada fokus di situ. Dari sekian mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa, dari banyak penelitian yang disampaikan bahwa dari sekian banyak mata kuliah itu yang termanfaatkan dalam kehidupan real mahasiswa bisa jadi tidak lebih dari 50%, bahkan bisa jadi tidak lebih dari 30%. Tapi kita butuh ilmu agama untuk bimbingan kita agar bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna. Kalau kemudian seluruh waktu kita habiskan untuk mempelajari ilmu yang bisa jadi kebutuhan kita terhadap ilmu itu hanya 30% atau tidak sampai 50%. Namun di sana ada ilmu yang kita butuhkan 100%, yaitu ilmu tentang aturan agama. Mengapa bagian ini kita tinggalkan dan kita alihkan waktu kita untuk belajar ilmu yang lainnya? Bagian inilah yang perlu untuk kita renungkan, sebab Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu ini untuk kita dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kelak di hari kiamat, kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang ditanya oleh Allah adalah wa an umrihi fima afna. Allah akan bertanya tentang usia yang Allah berikan kepadanya, untuk apa usia itu dia gunakan. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengakui bahwa wahyu Allah tidak akan bisa diamalkan kecuali dengan dipelajari, maka salah satu di antara kewajiban bagi setiap muslim yang dia menyadari bahwa hidup ini harus dibimbing oleh wahyu, dia punya kewajiban untuk mempelajari wahyu itu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa belajar ilmu agama adalah bagian dari kewajiban setiap hamba yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan celaan bagi orang yang paham ilmu dunia tapi dia sama sekali tidak memberikan perhatian dalam masalah ilmu akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-7 menceritakan tentang karakter orang kafir, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka ngerti tentang bagian zahir dari ilmu dunia, sementara dalam masalah akhirat mereka melalaikannya.
Kita menyadari bahwa dengan ilmu agama seorang hamba bisa terbimbing ketika beribadah kepada Allah, yang merupakan tugas utama ketika dia diciptakan oleh Allah. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan ibadah yang utama adalah ibadah mahdhah. Maka bagian ibadah mahdhah ini harus mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan ibadah yang ghairu mahdhah. Karena ibadah mahdhah ini diturunkan oleh Allah melalui syariat yang dibawa oleh nabinya. Akal tidak akan mampu menjangkau ibadah mahdhah, sehingga Allah utus para rasul untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana cara menjalankan ibadah mahdhah. Ada ibadah selain mahdhah yang itu bisa dijangkau oleh akal. Namun jamaah yang dimulakan Allah, bagian ibadah mahdhah ini tidak akan bisa dilakukan oleh seorang hamba dengan sempurna apabila sang hamba tidak mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah, di bagian akhir kami memberikan pesan, belajar ilmu dunia untuk cabang ilmu apapun, baik ilmu ekonomi, manajemen, kedokteran, teknik maupun yang lainnya, tidak ada larangannya. Namun ingat, itu semuanya adalah ilmu yang tujuannya untuk mencari dunia. Namun ada ilmu yang tidak boleh kita lupakan, yaitu ilmu agama. Sebagaimana kita memberikan waktu kita untuk belajar ilmu dunia, mohon untuk tidak Anda lupakan untuk memberikan waktu Anda dalam rangka mempelajari ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu mendekatkan diri kepadanya dengan semangat takwa atas landasan ilmu agama yang kita pelajari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum wuzara'as salihin. Allahumma arzuq lahum bitanatas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.